Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini kita diperhadapkan satu tema yang sangat berat, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Karena tema ini adalah landasan negara yang sangat fundamental, sangat hakiki. Makanya tema ini sering menjadi perdebatan dan perbincangan para orang-orang cendekia atau para orang-orang yang merasa pewaris dari negara Republik Indonesia ini. Karena negara ini dibangun berdasarkan ideologi yang disebut ideologi Pancasila. Karena jauh sebelum kita merdeka, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi semangat dan spirit oleh bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Karena dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai luhur, terkandung spirit perjuangan, terkandung makna, culture, budaya bangsa Indonesia yang dulu dikenal sebelum kita merdeka, bangsa Nusantara. Mereka tanpa menyebut ideologi mereka Pancasila, tetapi secara hakiki mereka sudah menerapkan, mereka sudah menjadikan landasan bergaul, landasan berserikat, landasan menekuni hidup dan kehidupan di atas bumi ini. Lalu sejarah perjalanan bangsa ini ketika kita merdeka, para founding father telah merumuskan bahwa untuk negara Indonesia harus ada landasannya, harus ada way of life, pandangan hidup, harus ada rel yang dirumuskan berdasarkan kultur, berdasarkan budaya, berdasarkan sosiologi, berdasarkan emosi-emosi kebangsaan Nusantara. Itulah yang disebut Pancasila. Olehnya itu, saudara-saudara, kalau negara kita ini mau maju, mau jaya, dan dihitung oleh bangsa-bangsa lain, tidak ada jalan lain, tidak ada tawar-menawar. Harus menjadikan Pancasila sebagai landasan, baik itu berhubungan dengan dunia internasional, maupun berhubungan sesama internal masyarakat, maupun hubungan antara masyarakat dengan negara, dengan bangsa, dan hubungan-hubungan yang lain. Itu harus selalu sejalan dengan Pancasila. Harus diakui bahwa perjalanan bangsa Indonesia dari tahun 1945 sampai Orde Baru itu masih simpang siur orang memberi makna dan arti soal Pancasila. Sehingga ada orang atau sekelompok orang yang tidak menerima Pancasila sebagai asas bernegara dan asas negara. Itu karena mereka nggak ngerti, dan ini soal politik kepentingan. Tapi setelah berkembang lama-lama, akhirnya Pancasila hampir dan dipastikan sudah diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai landasan way of life. Kalau tadi saya katakan bahwa kalau mau Indonesia maju dan kuat harus menjalankan Pancasila, lalu pertanyaannya, apakah sejak merdeka atau sejak dilahirkan Pancasila ini orang Indonesia tidak berpancasila? Kalau dia berpancasila, lalu kenapa kita begini-begini terus hidupnya? Tidak maju-maju? Itu artinya kita belum menjalankan Pancasila secara hakiki. Kita belum menjalankan filosofi
dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Pancasila. Kita hanya diajarkan tekstualnya tentang Pancasila, mulai dari kelas 1 SMP sampai mahasiswa, sampai doktrin orang yang mau masuk tentara, masuk polisi, masuk PNS harus memahami Pancasila. Nah, ini yang keliru, karena yang dilakukan itu adalah tekstual, yakni menghafal Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, sampai yang terakhir disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hanya tekstual. Itu tidak ada artinya itu, kalau itu yang dilakukan, karena hanya menjadi hafalan tekstual. Lalu apa yang dimaksud dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila? Itu kita harus mengkaji sejarah peradaban manusia. Dulu Soekarno, setelah Perang Dunia Kedua, lalu kita merdeka tahun 1945, 17 Agustus, itu Soekarno sebagai pimpinan revolusi dan pimpinan bangsa Indonesia, itu diajak oleh teman-teman dari Eropa Barat dan Amerika agar landasan ideologi negara kita ini, itu mereka mau mengajak kita supaya ada sedikit masuk ideologi kapitalis. Tapi Soekarno nggak mau. Soekarno juga diajak oleh orang-orang yang sebelah sana, sosialis-sosialis yang ada komunisnya sedikit. Tapi Soekarno nggak mau. Kenapa? Karena mereka percaya, beliau percaya bahwa inilah ideologi negara yang paling terbaik di dunia. Kenapa? Makanya Pak Harto di sidang PBB itu dengan lantang berpidato. Dia bilang, saya tidak ikut ideologi kamu yang kanan-kanan ini, karena di situ ada nuansa kapitalis. Sementara kapitalis itu susah ditemukan keadilan sosial. Lalu saya tidak ikut kamu yang ada di sebelah kiri saya ini, karena ideologi negara kamu itu sosialis dan ada sedikit politik PKI di situ, dan itu susah kita temukan ada warna-warna dan nuansa tentang ketuhanan. Sementara saya Indonesia ini punya ideologi yang disebut Pancasila yang berketuhanan dan berkeadilan sosial. Nah, itulah hebatnya Pancasila. Dan itu Soekarno punya percaya diri untuk menyampaikan di publik tentang Pancasila. Saudara sekalian, kalau bicara Pancasila, pertanyaannya, sekarang negara ini telah mengajarkan doktrin Pancasila mulai dari sekolah sampai ke ormas-ormas, sampai ke kumpulan-kumpulan. Tetapi menurut saya ini baik, tapi ada kelemahannya. Kenapa? Karena Pancasila itu harus terinternalisasi dalam jiwa raga manusia. Berarti ini soal culture. Bagaimana Pancasila menjadi budaya. Nah, ini yang agak sulit. Jadi kalau dulu di SD diajarkan, ya hanya luarnya, hanya tekstualnya, ya apa gunanya? Sama juga kalau Al-Quran atau Bible, Injil. Kalau Al-Quran, orang hanya baca Al-Quran nggak ngerti isinya apanya, ya sama aja baca surat kabar. Tetapi harus dihayati makna dan kandungan isi di dalamnya. Itu yang harus jadi terinternalisasi menjadi perilaku dalam berinteraksi antara personal, antara kelompok, antara negara, antara orang-orang yang tadi bernegara dan lain-lain. Saya ingin setback ke belakang sedikit, karena ini bicara Pancasila. Jadi penekanannya Pancasila, gimana dia menjadi landasan kultur, landasan ideologi. Berarti dia harus menjadi terinternalisasi dalam perilaku, sikap, pandangan hidup, tutur bicara. Dulu sebelum negara Indonesia merdeka, hanya ada 2 lembaga yang berhasil menciptakan culture, kultur atau peradaban. Satu disebut lembaga kerajaan yang disebut keraton kalau di Jawa. Satu disebut pesantren. Kenapa keraton itu bisa menciptakan budaya? Karena di keraton itu ada sekolah
kayak semacam pengajian, itu orang diajarkan satu materi yang disebut toto kromo kalau di Jawa, kalau di kita tata krama, kalau di Sulawesi ampe-ampe, ade, pangadareng, yadari, mangade, itu beda. Makanya kalau orang Sulawesi beradab, ya susah kalau tidak bisa membedakan ade, mangade, pangadareng, yadari. Nah itu buktinya di Jogja. Sekarang Jogja di Sabang sampai Merauke, itu orang-orang Jogja masih sangat kelihatan tentang peradabannya, sisa-sisa kerajaan. Di sana orang saling menghargai satu sama lain. Tutur sapanya, santunnya, perilakunya, itu akibat ajaran keraton. Karena di keraton diajarkan tata krama, tetapi langsung dipraktekkan. Ada hal-hal yang orang tidak sadari, kalau saya sebut itu harus ada alat paksa, memaksa orang supaya mentaati itu yang dipelajari dan dipraktekkan. Nah ini biasanya dicontohkan kepada orang-orang keraton, bangsawan-bangsawan keraton, sehingga hambanya atau umatnya itu malu kalau tidak bertata krama, karena orang di keraton itu semua menjalankan tata krama. Lalu yang kedua, pesantren. Pesantren itu ada pelajaran yang disebut talim. Talim itu juga soal tata krama. Di pesantren diajari soal gimana yang disebut tata krama pesantren. Orang menghargai kiainya, menghargai orang yang tua dari dia, sopan santun, sehingga melembagalah itu pesantren. Makanya disebut kaum santri. Artinya suatu komunitas yang punya identitas diri, entitas, disebut kaum santri. Dan itu kelihatan tuh, alumni pondok pesantren, komunitas di Jawa Timur. Makanya banyak orang bingung, ini orang santri ngapain sih hidupnya tidak rasional? Ya memang tidak rasional, tapi itulah ajaran sesungguhnya. Nah, pertanyaannya sekarang, negara telah membentuk namanya BP, Badan apa ya itu? Yang ada Pancasila? BPUPKI. Bukan BPUPKI, BP. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Badan Pembinaan Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini niat baik pemerintah sudah bagus, membuat wadahnya. Tinggal kerjanya lembaga ini gimana? Itu yang pertanyaan. Menurut saya, hampir semua orang di sana itu orang intelektual, orang cendekiawan, tetapi belum atau kurang memahami apa yang disebut culture, budaya, dan bagaimana membentuk culture, membentuk budaya. Proses pembentukan culture itu dari mana? Sehingga ini melihat saya lembaganya akan gagal mempancasilakan Indonesia karena metodologinya yang tidak tepat, keliru. Masa sih orang Indonesia bisa berpancasila lewat seminar-seminar, lewat Zoom, lewat lokarya? Ya nggak mungkin orang bisa berpancasila lewat itu. Tetapi harus ada alat memaksa supaya orang mentaati ajaran-ajaran yang telah mereka rumuskan tentang Pancasila. Memang negara ini, peradaban ini berubah. Nggak mungkin paksaan yang kita bayangkan orang akan dipukul kalau tidak melakukan. Bukan cara itu. Sekarang tidak tepat cara itu. Tetapi menurut saya alat memaksa ini bisa direformasi, bisa dimodifikasi, bisa dijabarkan dalam bentuk lain. Maksudnya begini, sebelum rakyat ini berpancasila dan diajarkan nilai-nilai Pancasila, maka semua petinggi-petinggi negara, mulai dari presiden, gubernur, bupati, Pak Desa, Menteri, DPR RI, lembaga tinggi negara, itu dulu yang memberi contoh bahwa mereka itu menjalankan Pancasila. Setelah ada contoh, pasti masyarakat ikut. Oh ini, nah itu disebut alat memaksa dari cara lain, bentuk lain. Kalau di pesantren kita dipaksa juga, memang dipaksanya itu dipukul kalau melawan.
Di keraton juga begitu, tapi suasana sudah berubah, cara itu nggak bisa dipraktikkan. Cukup alat memaksa itu dipraktikkan dulu oleh petinggi-petinggi negara. Ya kalau petinggi negara sekarang ini berkelahi terus, gimana kita mau ikut sama dia? Antara si A bermusuhan dengan si ini hanya soal kekuasaan, soal keserakahan, lalu mengerbangkan orang banyak, sehingga kita tidak patuh sama mereka. Di depan publik mereka memperlihatkan bagaimana itu mereka tidak cocok, padahal itu salah itu. Jangan perlihatkan ketidakcocokan antara satu sama lain, antara pemimpin di depan publik. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, bahwa Pancasila itu kalau mau diterapkan menjadi way of life di Indonesia, syaratnya tadi itu harus ada alat memaksa dalam bentuk contoh diberikan kepada pemimpin untuk orang banyak atau rakyat. Kayak kita ini rakyat, kamu beri contoh dulu lah supaya kita tahu dan kita taat dan kita percaya. Dan ini yang terakhir, setelah kita merdeka, hanya satu institusi atau lembaga yang berhasil membuat kultur, culture. Itu yang disebut Lembaga Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kenapa? Karena orang kalau mendaftar dari tentara lalu resmi diterima, maka dikumpul di satu barak atau suatu tempat asrama. Mulai saat itu mereka dibacakan aturannya, aturan tentang ketentaraan, aturan tentang keprajuritan, aturan tentang kedisiplinan. Setelah itu mereka praktekkan. Jam 4 subuh bangun, itu namanya alat memaksa. Bangun, olahraga, mandi, sarapan, apel, siang istirahat, sore apel, kerja, maghrib salat yang Islam, ke gereja yang agama lain. Hal itu berulang-ulang dilakukan dalam berbulan-bulan sampai bertahun, sehingga ini menjadi kebiasaan. Jadi karena menjadi kebiasaan, tentara itu sudah tidak tersiksa kayak aktivis. Disuruh disiplin ya nggak bisa karena tidak terbiasa. Tentara disuruh disiplin, terbiasa ya sudah ringan, biasa aja. Nah, dalam kedisiplinan dan keteraturan itu tumbuh ideologi. Ya terserah tentara ini yang belum punya ideologi, tetapi sudah disiplin, teratur, fokus, kerjasama yang tim, disitulah didoktrin mereka, itu namanya ideologi ketentaraan, ideologi keprajuritan, ideologi NKRI. Makanya di negara ini saya hanya percaya kalau tentara itu kalau bicara soal ideologi, misalnya ideologi Pancasila atau NKRI harga mati, tentara saya percaya karena itu ideologi. Kalau Banser saya nggak percaya. Kalau Banser bilang NKRI harga mati, ya gimana kita percaya Banser? Dia berani mati takut lapar, nggak mungkin dia. Kalau saya Banser ya harga tawar menawar. Kalau cocok ya oke, kalau enggak ya lari kita. Nah, kesimpulannya, gimana Pancasila yang diterima menjadi way of life? Tidak juga gampang dan tidak juga sulit. Ini hanya faktor kemauan para pemimpin dan supaya ini dipraktekkan dalam hidup keseharian masyarakat. Dan kalau Pancasila ini sudah dipraktekkan, saya kira sudah tidak ada konflik antara agama, antara ras, antara orang kaya dan miskin. Karena sudah Pancasila dijalankan. Gimana ada orang kaya dan miskin di Indonesia kalau Pancasila dijalankan? Ya nggak ada. Ada di situ sila kelima, keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ya adil lah. Kamu kaya ya kasih saudaramu yang miskin supaya adil. Jadi kalau Pancasila ini, karena sumber konflik itu ya terlalu interpal jurang antara orang miskin dan kaya terlalu tinggi, maka terjadi kecemburuan sosial. Itulah membuat kacauan seperti sekarang ini. Nah kalau Pancasila kan nggak mungkin ada itu. Semua orang ya miskin dikit, kaya dikit, akhirnya nyaman.
Makanya kesimpulannya, negara ini baik kalau Pancasila diterapkan. Kalau Pancasila diterapkan, pasti negara tidak maju. Saya pastikan itu. Kenapa? Karena Pancasila ini di situ juga ada Al-Quran, inti Al-Quran di situ, ketuhanan, keadilan, itu kan bahasa Al-Quran, bahasa Injil, bahasa agama, dan semua bahasa adat di Nusantara ada semua terpatri di Pancasila. Saripati dari semua ini ada di Pancasila. Makanya kesai lagi, kalau mau negara ini maju dan berkembang, aman, sejahtera, adil dan tentram, tidak ada kata lain kecuali menjadikan dan mempraktekkan Pancasila menjadi landasan hidup, landasan berpikir, landasan bertindak, way of life, dan landasan di atas segala-galanya. Saya kira saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi Pancasila. Oke?